Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat yang masing-masing kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya dan masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika kita berbicara tentang karya keselamatan, Yesus Kristus menempatkan diri sebagai pintu yang memungkinkan orang untuk memperoleh hidup yang kekal. Hanya melalui Dia kita boleh sampai kepada kebahagiaan di surga. Maka kita diajak untuk selalu mengikuti Dia sebagai gembala yang baik. Kita diajak untuk selalu mendengarkan suaranya. Karena seorang gembala yang baik, dia akan menuntun kawanan dombanya agar mereka memperoleh keselamatan dalam kehidupan mereka. Hal demikian yang dilakukan Yesus. Dia datang dari surga. Dia memberikan seluruh hidupnya bagi keselamatan kita. Dan dia punya harapan agar kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Berbagi hidup dengan orang lain sebagai gembala-gembala yang baik, yang menuntun setiap jiwa-jiwa yang kita temui kepada jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, orang yang masuk melalui Yesus akan menemukan hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Hanya dalam Yesus, Bapak, Ibu, kita akan memperoleh kedamaian yang penuh yang kita cari. Dia sumber segala-galanya. Maka ketika kita berhadapan dengan situasi sulit, penderitaan, ketakutan, kekecewaan, sakit hati, mari kita datang kepada Dia, sang sumber segala-galanya, yang mampu meneguhkan iman kita ketika kita berhadapan dengan situasi sulit. Yesus selalu membawa kita kepada keselamatan. Dunia kadang membawa kita semakin jauh dari keselamatan.
tapi Allah menarik kita melalui Yesus Kristus putranya, yang menuntun kita, yang mengorbankan hidupnya bagi kita, agar kita selamat. Dikatakan tadi, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahannya. Sungguh luar biasa. Dia datang agar Anda dan saya hidup dalam segala kelimpahan berkat karunia yang datang dari Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para rasul mewartakan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam diri mereka melalui karya-karya kerasulan, bukan hanya kepada kaum Yahudi, tetapi juga kepada bangsa yang lain. Kita telah mewarisi iman kekristenan dari pengajaran dan teladan para rasul. Kita juga dipanggil untuk terus berkobar mewartakan kabar keselamatan kepada semua orang lewat perbuatan-perbuatan cinta kasih yang penuh pengharapan. Mari, seperti Yesus menuntun kita ke jalan keselamatan, kita juga menuntun orang lain sampai pada keselamatan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam situasi sesulit apapun, kami terus mengikuti bimbingan-Mu sebagai Sang Gembala yang menuntun kami kepada jalan keselamatan. Berkatilah mereka semua yang sedang bergumul dengan sakit dan penyakit, dengan beban-beban berat dalam hidup mereka. Semoga mereka tetap percaya pada belas kasih dan kerahiman. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.